Akhirnya dipegang lah itu perut ibu itu. Iya. Terus langsung bilang gini, Pak Ahmad Yani, Bu Cep, ini anaknya laki-laki. Dulu kan nggak ada USG, ya, apalagi di hutan, bener kan? Iya, betul. Nanti jadi tentara juga, coba bayangin. Dari situ kita bisa melihat bahwa seorang pemimpin Zaman yang itu amanah, yang amanah, Iya. ya, apa yang diucapkan dengan yang dilakukan itu memang Memang benar, benar-benar. ya. Dan yang paling penting, Iya. ibu saya itu bilang sama saya pada saat saya menjadi taruna, bayangkan aja. Berapa puluh tahun tuh? Tahun. Ibu saya Iya. cuma bilang, "Dan saya ingat Iya. pada saat kamu di kandungan, Pak Ahmad Yani itu sempat pegang perut ibu." Cuma bilang kayak gitu, ternyata bener. Jadi angkatan darat. Iya. Ya sebenarnya mereka kan manusia juga. Iya. Ya. Artinya mereka punya keinginan ya, keinginan hidup lah ya. Tetapi kan tidak bagus. Iya. Kita rangkul lah masyarakat. Mereka kan punya Iya. keluarga, punya ini dan sebagainya. Pendekatan persuasif itu akan lebih bagus dibandingkan Dengan pendekatan kekerasan. ya. Apa yang kita dapatkan? Kepuasan lah. Masyarakat sangat cinta terhadap Iya, TNI. Kemandunggalan TNI dan rakyat itu benar-benar kita bukan hanya slogan slogan aja, saja, tapi tetapi dilakukan. implementasinya. Bela negara itu mudah. Kenapa? Bela negara itu adalah bagi orang-orang yang banyak karya, bukan banyak gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barek Kang Yosep. Kita ketemu lagi dengan saya, Kang Yosep, di podcast Barek Kang Yosep. Hari ini hari yang luar biasa bagi saya karena saya kedatangan tamu, seorang yang luar biasa, sangat luar biasa dan sangat istimewa bagi saya. Beliau adalah Mayor Jenderal TNI Dadang Hendrayuda. Kenapa saya bilang sangat istimewa bagi saya? Di samping beliau adalah rekan seangkatan saya di Akademi Militer, juga beliau adalah yang mengawaki komponen cadangan di Indonesia. Mulai pertama tahun 2021, beliaulah yang mengawaki dari nol sampai sekarang tahun ini untuk ketiga kalinya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Damang. Ini Kumaha? Pak Yosep ini podo tenor. Kita ya podo inilah. Podo tenor, bass, kita ini tenor lah. Ya, tapi sama-sama podo. Di Taruna dulu ya Kang Dadang ya. Iya. Ini luar biasa Kang Mas Dadang karena Mayor Jenderal TNI Dadang Hendrayuda ini, kenapa namanya Dadang? Nanti kita tanya. Kok kayak ada Sunda-Sundanya kan? Ada ya. Tapi cara pembawaannya kayak orang Jawa, Orang Solo. orang Solo, iya, kalem kayak orang Solo gitu. Nanti kita tanya. Kang Mas Dadang, coba ini Barek Kang Yosep ingin tahu sebelum kita nanti masuk ke komponen cadangan, ini yang sangat luar biasa ini. Sekian puluh tahun kita merdeka baru ada sekarang ya. Jadi mungkin Barek Kang Yosep ingin tahu dulu asal usulnya Kang Mas Dadang ini. Jadi sebenarnya Pak Yosep, saya ini orang Bandung juga, orang Jawa Barat. Jawa Barat ya. Kenapa? Karena emang bapak saya orang Cirebon. Bapak Cirebon, Ibu Bandung. Ibu Bandung. Cuma masalahnya saya lahirnya kan di Kalimantan. Itu berarti anak kolong ya? Anak kolong. Anak kolong udah gitu. Biasanya kalau kayak gitu tuh pasti anak Pasti anak kolong. Ya kan? Dari mana Bapak dulu? Cirebon. Cirebon. Terus Cirebon. tentaranya apa tuh? Angkatan darat, laut, udara? Angkatan udara. Angkatan udara. Iya. Kok bisa nyasar jadi angkatan darat ini? Gimana ceritanya nih? Itu takdir, ya kan? Aduh. Kita lahir di Kalimantan, akte di Solo, Iya. ya kan? Di sana kan di hutan. Bener kan? 65. Iya. 65 Habis hutan itu lah. Bapak pindah ke Solo, ya udah dari kecil sampai besar di Solo. Iya. Akhirnya
bahasa sehari-hari ya kayak Owong Solo. Kayak Wong Solo. Saya pernah dengar Kang Dadang bahwa pada saat ibu Kang Mas Dadang ini hamil, katanya didatangi oleh salah satu pejabat Ya. TNI Angkatan Darat ya? Jadi dulu kan konfrontasi dengan Malaysia itu 65 itu 65, oh iya. di Singkawang, Iya, ya kan? iya. Bapak udara dinas di sana. Pada saat itu Pak Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad TNI Ahmad Yani ya? Iya. Yang korban G30 G30 SPKI ya? Beliau datang ke sana ngelihat pasukan lah. Dia sebagai seorang panglima kan datang ke sana ngecek pasukannya, ya kan, dan sebagainya. Nah, kebetulan beliau itu yang ngurus ibu saya di mes selama di sana. Iya. Nah, pada saat pulang, Pak Ahmad Yani cuma bilang gini, Bu Cep, boleh nggak saya pegang perutnya ibu? Lagi hamil waktu itu? Ya, waktu hamil saya. Lagi hamil ya? Ibu saya bilang, ini Bu Cep kapan ini lahir? Insya Allah lah 1 atau 2 minggu lagi, Jenderal. Iya. Akhirnya dipegang lah itu perut ibu itu. Iya. Terus langsung bilang gini Pak Ahmad Yani, Bu Cep, ini anaknya laki-laki. Dulu kan nggak ada USG, ya, apalagi di hutan, bener kan? Iya, betul. Nanti jadi tentara juga, coba bayangin. Dari situ kita bisa melihat bahwa seorang pemimpin Zaman yang itu amanah, Iya. ya, apa yang diucapkan dengan yang dilakukan itu memang Memang benar-benar, benar, ya. gitu. Ya pemimpin-pemimpin kayak gitu nih yang Ya, harus kita yang cari. kita cari, Ya, ya. kita cari yang amanah, yang memperhatikan dan sebagainya. Yang sering tirakat. Dan yang paling penting, Iya. ibu saya itu bilang sama saya pada saat saya menjadi taruna, bayangkan aja. Berapa puluh tahun tuh? Tahun. Ibu saya Iya. cuma bilang, Dan, saya ingat Iya. pada saat kamu di kandungan, Pak Ahmad Yani itu sempat pegang perut ibu. Cuma bilang kayak gitu, ternyata benar. Jadi Angkatan Darat. Iya. Ya, itu luar biasa kepemimpinan yang dahulu ya. Iya. Kayak Pak Ahmad Yani, Pak Panglima TNI kita dulu ya. Luar biasa Yang kan. merakyat, Yang merakyat. ya, yang amanah. Terus Kang Mas Dadang, kita kan pernah sama-sama taruna ya. Dulu pernah sama-sama taruna di Akademi Militer tahun 85 ya. Hobinya saya lihat dulu kan musik aja tuh. Breakdance, ya, tenor, ini dan sebagainya. Yang penting kita dalam satu komunitas memberikan sesuatu lah, ya. Iya, Kita iya, bukan jadi pengikut, tetapi kadang-kadang kita juga harus Jadi bisa pemimpin. memberikan ya, toh, inspirasi, kreativitas, sehingga di komunitas kita ini hidup gitu loh, ya, toh, Iya. satu sama lain dan sebagainya. Dan itu kita lanjutkan terus sampai dengan sekarang. Sampai sekarang, ya. Terus saya ingat setelah kita sarcap di Magelang ya, bareng ya kita ya. Setelah itu kan saya langsung penugasan tuh di Aceh. Itu kemana tuh? Hilang, saya nggak tahu temen tuh kemana. Dah, kalau teman-teman yang lain kan langsung masuk satuan. Iya. Kita kan masuk komando, ya kan? Latihan Kita lagi. latihan lagi. Berdarah-darah lagi. Berdarah-darah lagi. Latihan para komando, Iya. ya, 1,5 bulan, kemudian istirahat sebentar, latihan komando 7 bulan, selesai pembaretan, baret merah, penugasan Iya. ke timur, ke Aceh, ya kemana-mana lah, Nggak, saya daerah ingat transport. nih, kalau komando itu, saya pernah kan latihan di komando, tapi dalam rangka terjun, Iya, parah iya, itu. iya, Jadi kita tuh jam 10 tuh apel ya. iya. Udah itu bersihin senjata, jam 12 itu udah mulai mau tidur ngantuk-ngantuk, jam 2 udah senam pagi lagi. Aduh, luar biasa. Kalau komando gimana? Lebih, tetapi ya Lebih. itulah orang Kopassus dididik itu agar kita mempunyai mental yang kuat, Ya, itu kan semua mental disiplin ya. yang kuat dan Disiplin. sebagainya. Jadi tidak sembarangan, Iya. ya. Saya merasakan bagaimana seorang pelatih yang begitu profesional. Kita lepas pangkat, Kang Yosef. Iya. Kita nggak ada pangkat. Mau Tamtama, Bintara, Perwira sama semua. Hebatnya di situ latihan Iya. komando itu antara perwira, bintara, tamtam itu dicampur. Sama semua, Sebutannya hanya kalau untuk Cakup. perwira siswa, bintara, tamtama itu pelajar. Pelajar. Iya. Setiap kesalahan yang dilakukan anggota tanggung jawabnya pimpinan. Pimpinan Jadi, perwira di ini. situ sudah dilatih kita bagaimana menjadi pemimpin yang baik, Iya. gitu. Iya. Bagaimana dengan kegiatan yang begitu padat
ya dengan fisik yang capek ya. capek dan sebagainya, tetapi kita Harus harus tetap normal berpikir. normal berpikir, harus ngurusin anak buah. Kesalahan anak buah, tanggung jawab pimpinan, apalagi pimpinan, kira-kira seperti itu. Terus saya ingat penugasan Kang Mas pertama operasi di mana? Di Aceh ya? Di Timor dong. Di Timor dulu ya? Timor. Tahun berapa tuh? Ya 89, 89. Nah, kita 88 ya. Sarjab kan 89. Ya 90 pertama ya. 90 ke sana. Timur, Aceh dan sebagainya. Itulah banyak lah. Ketemu dengan saya di Aceh dulu ya. Betul. Saya pas Kodim PD. Yes, saya di Biren. Di PD juga. Ya, di PD juga. Kota Bakti ya. Ya, Kota dan Bakti. Satgas di situ ya. Dan Satik dan Satgas ya, dan Satis. Ada hal yang luar biasa dari Pak Dadang ini, dari Kang Mas Dadang ini, Baraka Yusef. Dia seorang Kopassus yang benar-benar berani. Kalau kita menghadapi musuh dengan senjata, kalau Kang Mas Dadang ini ditangkap itu gam itu. Bener ya? Pernah seperti itu ya? Jadi sebenarnya pendekatan antara pikiran, hati dan sebagainya, ya toh? Itu luar biasa itu. Ya. Jadi bukan ditodong senjata, tapi langsung ditangkap itu. Gimana ceritanya itu, Kang? Ya sebenarnya mereka kan manusia juga, ya. Artinya mereka punya keinginan hidup lah ya. Tetapi kan tidak bagus. Iya. Kita rangkul lah masyarakat. Mereka kan punya keluarga, punya ini dan sebagainya. Pendekatan persuasif itu akan lebih bagus dibandingkan pendekatan kekerasan, ya kan? Kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, ya, berkolaborasi dengan baik, ya. Mereka turun dengan sadar, ya. Kita turun juga, kita bantu juga, bener kan? Ada program transmigrasi kita berikan. Dulu kita pernah ya transmigrasi itu ya. Di daerah Gempang ya? Ya, kita minta Pak Bupati, Pak Bupati tolong difasilitasi, berikan rumah, berikan ini. Akhirnya mereka kan sadar bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya tidak benar, loh, ya toh. Dulu ingat siapa ya di sana itu yang turun dengan Kang Mas itu? Tokoh Gamdi. Kan Pawang Rasid. Pawang Rasid ya? Ya. Itu tokoh lama, itu tahun 50 ya? Itu pendekatannya pendekatan keagamaan. Keagamaannya, gimana? Jadi saya minta kepada seluruh yang ada di Kecamatan Gempang ini, ya, setiap menasah, di sana kan bukan masjid, menasah, ya, kita doa bersama dengan mereka. Satu aja, permintaannya cuma satu, ya, bukakan hati mereka, sehingga mereka nanti sadar dan mau turun. Ternyata itu adalah tindakan yang luar biasa. Luar biasa ya waktu itu ya. Dan mereka pada turun semuanya. Jadi sebenarnya pendekatan kemanusiaan, pendekatan ini akan jauh lebih optimal dan sebagainya. Mungkin mereka itu kan salah lah ya. Ada informasi, misinformasi. Tetapi dengan pendekatan seperti itu, kita tahu lewat keluarganya. Kemudian kita bersama-sama, berdoa bersama, ajak semuanya. Akhirnya guyup. Satu sama lain saling percaya. Saling percaya ya. Bukan hanya sekedar cerita, karena memang di PD itu Kang Mas Dadang dengan saya saksi hidupnya, saya sebagai Pasiopko di PD waktu itu. Pangkat kita kapten ya, kita sama-sama tugas di sana. Setelah itu, saya kan udah pulang, Kang Mas Dadang pulang ke Home Base tahun 93 atau 94 ya. Itu udah putus komunikasi itu. Kemana aja tugas dari situ? Banyak sekali. Jadi alhamdulillah sebagai salah satu perwira ini saya diberikan banyak amanah oleh negara. Setelah dari Kopassus saya sempat mengawal RI 1 ya. Pas Pampres ya? Pak SBY lah ya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita lakukan. Kemudian jadi Dandim. Nah, saya di mana itu Dandim? Dandim Pacitan. Dandim Pacitan. Pacitan tuh ada cerita tentang Taruna ya. Kalau nyanyi apa? Itu di sana kan ada tempat persembunyian patung Sudirman di sana. Ya, itu sejarahnya luar biasa pertempuran di Pacitan itu. Makanya kalau Taruna itu ada tradisi jalan ke Pacitan ya. Jalan ke Pacitan. Ini saya sangat bersyukur. Kenapa? Saya sebagai perwira muda dengan
mendapatkan banyak sekali pelajaran. Bagaimana saya bisa mengimplementasikan pelajaran teori itu ya kepada masyarakat. Pada saat jadi dandim itu saya bilang gini, bagaimana mengimplementasikan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Itu bukan hanya sebagai slogan saja, tapi dilakukan. Ya. Bagaimana kita seorang dandim sebagai seorang komandan satuan wilayah bisa memberdayakan potensi tersebut. Contohnya di Pacitan Pak Yosep, Pak SBY itu udah pernah sama saya. Pesannya cuma satu. Dan Pacitan tuh nggak ada apa-apa di sana. Masyarakatnya banyak yang kasihan. Ya. Saya kalau bilang orang Pacitan tuh kayak ilalang. Kalau kena hujan, tapi kalau nggak ada air dia tetap masih bertahan. Salah satu program yang saya lakukan adalah bedah rumah. Bedah rumah itu oleh anak-anak muda. Jadi ceritanya gini kan? Bukan Pemda ya? Bukan. Ini swadaya. Bagaimana saya ngajak anak-anak muda di sana yang mempunyai kemampuan finansial untuk melakukan sebuah sosialisasi, kegiatan sosial. Ini contohnya saya buat namanya Paduta. Apa itu Paduta? Paduta itu apa ya? Saya sampai lupa nih. Karena artinya ini anak-anak muda di sana yang suka main trail. Saya pertama ikut mereka. Coba saya ikut. Wah, diajak itu. Kan di sana daerahnya enak sekali, ya. Pertama saya ngikutin mereka. Gunungan ya daerahnya. Nah, mereka buat senang-senang aja, refreshing aja. Kedua, sudah mulai saya rubah pola berpikirnya dia. Yang ketiga, saya bilang, saya siapkan ada 3 rumah jelek gitu, ya kan? Kita lewat sana, berhenti di sana sudah ada babinsa, ada ini dan sebagainya. Saya ajak mereka sambil rebusan lah, ngobrol-ngobrol di situ. Dia bilang, teman-teman, ya kamu lihat nih, saudara-saudara kita, mereka begitu sengsara. Di sini janda, rumahnya itu bukan rumah. Jandanya janda tua enggak? Ya udah janda tua, sendirian, ya kan? Kemudian jandanya tua kan? Iya tua. Kemudian ada yang suami istri agak lumayan. Saya bilang ini sekaligus mengimplementasikan musyawarah untuk mufakat. Di situ ada kepala desa, babinsa dan sebagainya. Ini kira-kira gimana nih mau kita apakan ibu nih? Udah budak rumah aja Pak. Saat itu spontan keluarkan uang. Setiap orang tuh 100.000. Dapatlah kan 30 orang itu, 3 juta. Itu begitu di bedah rumah, saya kasih waktu 1 minggu, ya 1 minggu. Apa yang terjadi, Kang Yosep? Itulah namanya gotong royong. Nah sekarang ini sudah nggak ada lagi gotong royong. Jadi masyarakat di situ yang dia punya kemampuan tukang dia buat tenaganya aja. Kemudian ada tetangganya lagi yang bisa ngasih air panas, air panas aja. Yang bawain gula. Coba itu namanya gotong royong. Rumah itu jadi 1 minggu. Habis itu saya ajak Pak Bupati. Pak Bupati, ini adalah salah satu kepedulian kita kepada masyarakat. Ini rakyatnya Pak Bupati, monggo ini kunci kasihkan. Setelah itu Kang Yosep, Pak Bupatinya yang bukan. Setelah itu banyak orang mendengar, wah rebutan, ingin gabung, membantu ya. Saling membantu. Nah kondisi seperti ini saya lanjutkan di Bojonegoro. Dan ini 2 kali ya di HER berarti ya? 2 kali Bojonegoro. Apa yang kita dapatkan? Kepuasan masyarakat sangat cinta terhadap TNI. Kemanunggalan TNI dan rakyat itu benar-benar kita bukan hanya slogan saja, tapi implementasinya tanpa ada anggaran. Jadi kalau saya bilang gini, dari hamba-hamba Allah. Itu luar biasa memang. TNI itu penggerak ya kan? Penggeraknya mungkin masyarakat sekarang juga masih ada. Tapi yang dipercaya tuh kemana nih duit ini mau dikasihkan, itu yang perlu pemimpin yang seperti itu kan. Itu yang saya lihat di pertama nih Pak Yusuf. Saya di teritorial. Kemudian saya pindah ke BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Teroris ya. Katanya banyak sekali cerita di BNPT ya? Waduh, banyak sekali. Jadi ini juga liku-likunya ini juga harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Ya harus semua lah, mulai di RT RW ya itu ya. Banyak sekali
ideologi selain Pancasila ini masih ada, ya berkembang, dan ini harus kita sadari bersama. Salah satunya masalah ideologi terorisme ini, ya. Ini kan beberapa tahun yang lalu kan, ya ada bom di sini, bom di sana dan sebagainya. Kalau saya cerita panjang lah, ya. Tapi intinya pesan dari kami yang saya terjun langsung di sana, ya, kita harus saling menjaga lah, ya, mulai dari diri kita, kemudian keluarga kita, RT, RW, ya. Dulu kan ada 1x24 jam lapor. Tamu 1x24 jam lapor Pak RT. Sebenarnya konsep itu tuh udah bagus sekali, ya. Tapi kenapa kok nggak dilaksanakan? Bener kan? Sekarang tamu 2 bulan aja tetangga nggak tahu. Ya itu perlu. Di sini ini mungkin Baraka Yosep untuk menanggulangi salah satu menanggulangi teroris adalah dari RT RW. Dulu kita punya wajib lapor pada RT RW. Ini saran kita nih ya di podcast Baraka Yosep ini kepada Pemda, kepada RT RW, kelurahan, desa, digalakan lagi itu ya. Iya. Digalakan lagi itu untuk salah satu mengurangi atau menanggulangi aksi teroris. Ya gimana lagi ya? Kalau saya bicara banyak ini Kang Yosep, tapi kan waktunya ya. Tapi intinya kita sebagai warga negara harus sadar benar bahwa Indonesia ini ancamannya luar biasa. Ya, jadi kadang-kadang tidak kelihatan kasat mata. Jadi kita harus dari kita harus lindungi diri kita, ya, lindungi keluarga kita. Kemudian lindungi teman-teman kita, ya, dari kooptasi itu, ya, pengaruh-pengaruh negatif. Kita harus bisa pilih, ya. Ya, jadi kalau umpamanya banyak sekali grup WhatsApp, kumpulkan gitu, lempar lagi. Kita nih harusnya isinya macam-macam. Kita lihat dulu, ya. Kita pahami. Kalau kita nggak tahu, lebih baik simpan kita aja tanya dulu, ya toh. Kalau memang bagus, silakan. Jangan kita langsung menjadi kompor, ya toh. Kita harus menjadi orang yang bijaksana, ya. Semuanya harus dilakukan dengan bijaksana dan sebagainya. Kalau itu kita bisa lakukan, insya Allah Indonesia ini aman. Iya, aman. Karena negara ini luar biasa besarnya ya. Iya. Terakhir menjadi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Keamanan di Kemhan ya. Ya, saya dilantik. Itu tahun berapa itu dilantik? Saya dilantik tanggal 1 Oktober 2020. Setelah itu banyak sekali kegiatan yang kita lakukan di sana juga. Ya, selaku Dirjen Potan ini saya membawahi 4 direktur. Yang pertama masalah industri pertahanan. Ini menarik. Ini menarik nih kan, industri pertahanan kita. Kenapa tuh? Menarik. Banyak ekspornya atau banyak impornya? Bukan. Artinya begini, di sini dengan adanya regulasi baru ini, kita berharap ya dengan adanya kebangkitan industri pertahanan ini, harapannya adalah ke depan kita tidak perlu lagi beli mandiri alutsista, ya. Oke lah, kayak seperti perlengkapan perorangan dan sebagainya, IPP set, senjata, udah bisa di kita bisa lah ya. Tetapi kalau udah teknologi ini memang bagian dari pekerjaan besar kita. Ya. Terus saya dengar ada di beberapa pulau itu, pulau-pulau besar terutama, udah ada kebijakan untuk bangun pabrik peluru itu gimana? Munisi belum. Jadi intinya bagaimana kita bisa optimalkan industri pertahanan. Industri pertahanan ini kan ada 2. Di bawah BUMN yang sekarang sudah menjadi holding, itu di bawah BUMN ya. Itu pindad, itu senjata, rantis, kemudian ada PAL, itu membuat kapal, pindad Bandung ya, Malang. Kemudian LAN, itu lebih banyak kepada elektronik, IT, kemudian dahana, bahan peledak, ya. Terus kemudian ada lagi PT Inti, ya. Terus PT Inti masuk ya? Masuk. Bukan masuk Telkom ya, itu. Bagian dari ekosistem juga. Iya. Nah, BUMS ini banyak sekali. Yang swasta ya. Sampai hari ini itu sudah ada 217 industri pertahanan swasta. Iya. Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Justru itu ini menjadi sebuah penyemangat saya selaku pembina. Bagaimana berupaya mendorong mereka, ya, untuk bisa berkolaborasi membuat sebuah ekosistem sehingga perlengkapan apalagi kebijakan P3DN ini, peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Ya Presiden kan sering cerita, Bapak ngomong Presiden selalu perintah kan
hulu ke hilir, Gunakan hulu ke hilir. produk dalam negeri kan. Iya, kalau ini semuanya berjalan, ekosistem ada. Saya yakin Indonesia tidak akan kalah, ya. Iya. Tidak akan kalah. Banyak sekali anak-anak muda yang pintar di sini. Ya. Ini dari 270 sekian tadi ya untuk 217. 217 badan usaha swasta di pertahanan ya. Iya. Itu rata-rata berapa persen dia udah membangun alatnya itu di dalam negeri? Mungkin kan masih Ada hitungan TKDN-nya, ada TKDN-nya. TKDN-nya. Ada yang sudah 50%, ya. Kemudian ada yang 60%, ada yang 35%, tergantung apa yang bentuk dan sebagainya, ya, produksinya dan sebagainya. Tapi intinya kalau untuk perlengkapan yang tidak begitu rumit, kita sudah 100%. 100% ya. Seperti perlengkapan yang pakaian ini semuanya udah produk dalam negeri. Semua, ya? Seperti baju ini semuanya udah produk dalam negeri, dan kualitasnya tidak kalah, tidak kalah. Ini luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, bela negara. Nah, ini bela negara ini luar biasa. Iya. Saya punya apa ya? Bela negara itu mudah. Kenapa? Bela negara itu adalah bagi orang-orang yang banyak karya, bukan banyak gaya. Ya? Di medsos banyak yang gini-gini itu. Iya. Banyak gayanya aja. Yang maksud berkarya di sini adalah bagi anak pelajar mulai dari PAUD sampai mahasiswa, ya ikutin aturan yang ada. Itu udah bela negara. Nggak usah banyak gaya, ya. Dia jadi murid yang baik, benar kan? Aturannya seperti ikutin, kemudian menjadi pribadi-pribadi yang pintar, berlomba untuk menjadi pintar, benar kan? Kalau nanti kita lulus menjadi pegawai PNS, menjadi PNS yang baik. Yang baik, jangan bolos ya. Iya, TNI jadi TNI yang baik, polisi, semua profesi yang ada, benar kan ya? Iya toh. Itu udah baik. Kita bisa membangun ekosistem, kita bisa membangun pekerjaan dan sebagainya. Jadi petani-petani yang baik. Jadi kontraktor itu bela negara, wujud bela negara. Jadi tadi saya bilang bela negara itu mudah. Bagi orang-orang yang banyak karya, bukan banyak gaya. Nah, ya toh. Setuju nggak kira-kira kan? Iya toh. Kira-kira. Kemudian yang ketiga, veteran. Nah, veteran masuk juga ya di bawah saya. Coba bayangin orang-orang tua dulu, ya, yang merebut kemerdekaan, yang pernah berjuang di Timur Seroja, Dwi Kora, Trikora, itu kita layani dengan baik. Yang dari luar negeri. Iya, yang dari luar negeri, ya, karena mereka ada diberikan seperti tunjangan bulanan, gitu, kepada mereka. Mereka sudah berjuang untuk bangsa dan negara ini. Nah, saya selaku generasi muda, bagaimana membuat mereka tuh nyaman dan sebagainya. Dan dihormati dan dihargai dan dihormati perjuangan mereka ya. Ini merupakan satu pekerjaan yang mudah sulit. Nah, yang terakhir, ini Direktur Sumdahan, Sumber Daya Pertahanan. Nah, itu berbicara masalah komponen cadangan. Nanti ya kita bicara komponen cadangan. Setelah ini kita buka dengan habis, nanti kita kuliti tentang komponen cadangan ini dengan Pak Mayor Jenderal TNI Dadang Hendra Yuda. Kenapa bisa ada mulai tahun 2021, apa dasar hukumnya atau payung hukumnya, dan lain sebagainya. Semua akan saya kuliti sehingga Barayka Ngosep nanti akan memahami tentang pentingnya komponen cadangan. Kita lanjutkan lagi.